Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua. Nah, di video kali ini saya pengen nge-review Honor Band 5. Tapi kita nggak lagi nge-review yang sudah biasa di-review. Saya pengen bahas detail-detail kecil yang mungkin saja terlewatkan oleh teman-teman, yang bisa dijadikan pertimbangan kalau mau memilih band yang satu ini. Oke, di sini sebetulnya ada 3. Dan saya akan kasih sedikit perbandingan. Di sini ada 3 jam tangan yang biasa saya pakai, yang udah pernah saya pakai. Yang pertama ini adalah jam tangan kesukaan saya, yang paling legendaris. Ini jam tangan yang kalau menurut saya nggak ada matinya. Mereknya Casio, AW berapa? AW 1000 kalau nggak salah. Ini saya pakai dari saya belum punya anak, dari saya belum nikah sampai sekarang anak saya udah 2 dan baterainya belum pernah sekalipun saya ganti. Yang pernah saya ganti adalah strapnya karena waktu itu sempat putus di bagian sininya. Tapi overall ini adalah jam tangan yang sangat saya suka. Walaupun ini klasik, tapi ini sudah banyak banget fiturnya, gitu kan. Udah banyak banget fiturnya, udah waktunya ada, alarmnya ada, dan ya banyak lah, ada lampunya segala. Jadi dan yang paling penting adalah dia awet. Saya tinggal pakai dan saya nggak perlu mikirin lagi gimana ngecas baterai. Dan itulah sebetulnya yang jadi pertimbangan saya ketika saya mau pindah ke smartwatch atau smartband. Karena yang saya tahu baterainya itu nyebelin. Saya harus ngecas baterainya seperti saya ngecas HP. Dan kalau nggak ada nilai plusnya, ngapain saya ganti? Itu dia. Oke, jadi kita skip dulu. Ini sekilas. Jadi buat perbandingan aja. Nah, ini adalah smartband pertama yang saya pakai, Vieta Fit Me Lite kalau nggak salah. Jadi waktu itu tertariknya karena harganya murah dan saya suka bentuknya. Saya suka bentuknya yang kotak. Saya agak kurang suka sama bentuk-bentuk yang membulat seperti Mi Band. Jadi ketika ada yang bentuknya kotak ini cukup menarik buat saya. Dan dari sini ini adalah smartband yang bikin saya belajar bahwa ketika kita ambil sebuah smartwatch atau smartband, tentu kita butuh nilai tambah yang bikin kita mau pindah dari jam tangan klasik yang sangat-sangat reliable ini kalau cuma untuk nunjukin waktu ke smartband. Nah, makanya saya pengen bikin review ini karena saya juga ngeliat banyak banget review smartband atau smartwatch yang sebetulnya malah kurang nunjukin nilai tambahnya, selain cuma tadi itu bisa terkoneksi dengan HP dan juga sudah oke desainnya. Jadi mereka biasanya apa ya, yang suka dinegasikan atau suka tidak ditampilkan reviewnya adalah review softwarenya. Karena baik lagi kalau kita ngomongin smartband atau smartwatch, mau nggak mau softwarenya ini kan nyambung gitu ya. Jadi kalau nggak smartbandnya oke, kece, tampilan oke, layarnya oke, dalamannya oke, ada GPS, ada bla 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 segala macam, tapi softwarenya payah, itu menurut saya sangat mengurangi nilai dari smartband atau smartwatchnya sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu saya nggak bisa bilang mimpi buruk, tapi salah satu sampel yang mengecewakan banget buat saya karena keterbatasan. Saya nggak bilang ini build quality-nya udah harga 100.000 kayak gitu agak scratch sedikit nggak apa-apa, tapi saya cukup puas dengan layarnya. Saya suka pengoperasiannya mudah, tapi aplikasi pairingnya payah. Jadi saya nggak ngerasa ini bisa dioptimalkan. Akhirnya saya biarkan ini nggak terpakai dan dipakai lagi sempet pas istri saya lagi hamil. Jadi buat nemenin dia olahraga, pedometernya aja. Nah, oke, ini baru yang tokoh utama di video kali ini. Ini adalah Honor Band 5 dan dia adalah penerus dari sebuah smartband yang bikin saya jadi agak jatuh cinta lagi sama namanya smartband. Jadi ketika saya pakai si Vieta Fit Me Lite ini, saya dipinjemin juga ngetes waktu itu Huawei Band 4. Sama persis sama namanya Honor Band 5 ini. Build quality-nya sama, strapnya mirip, bentuknya sama.
Tapi mungkin yang di 5 ini udah ada beberapa upgrade yang menurut saya cukup menyenangkan, terutama dari watch face-nya yang bisa diganti macam-macam. Nah, kenapa saya suka? Sederhana, karena dia punya aplikasi yang menurut saya oke banget. Jadi aplikasinya itu dia pakainya Huawei Health, dan Huawei Health ini cukup oke. Oke, ini saya kasih lihat, ini ada Huawei Health-nya. Nah, Huawei Health-nya itu cukup oke, dan salah satu yang paling saya suka kenapa saya suka banget sama si Huawei Band waktu itu, dan sekarang jadi saya ambil Honor Band-nya, karena dia punya ini, sleep tracking. Sleep tracking yang ada di si Huawei Band atau Honor Band ini berlakunya 24 jam. Jadi kapanpun saya tidur, karena saya tipikal orang yang tidurnya bisa kapan aja. Jadi kadang-kadang saya ngelembur sampai malam, sampai pagi, dan saya mau nggak mau tidurnya besok siangnya. Jadi saya bisa tahu kualitas tidur saya dengan baik, dan ini masuk yang cukup akurat dibandingin yang lain-lainnya. Dan balik lagi, ini 24 jam. Kalau sebelumnya saya pakai si Viata ini, dia pakainya high low, dan dia cuma sleep trackingnya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, dan itu pun kadang-kadang saya nggak tidur, dia bacanya tidur. Karena mungkin karena secara softwarenya ada kewajiban bahwa jam 7 malam dan jam 7 pagi adalah waktunya tidur. Ini kayak bapak-bapak sama ibu-ibu kalau anaknya susah tidur kali ya. Oke, kira-kira gitu. Jadi ini yang bikin saya suka sama Honor Band 5 dan Huawei Band adalah aplikasinya. Jadi dia punya aplikasi pairing yang menurut saya cukup oke dibandingin yang lainnya. Karena banyak banget smartband atau smartwatch di luar sana yang saya suka gitu. Saya suka desainnya, saya suka build quality-nya, tapi saya akhirnya memutuskan untuk tidak membeli karena setiap saya cek aplikasi yang dipakainya, aplikasi pairingnya ratingnya rendah, terusnya saya lihat fitur-fiturnya juga ya hasil pencatatannya, grafisnya kurang. Jadi menurut saya itu mengurangi nilai plus dari si smartwatch-nya atau smartband-nya yang udah keren. Jadi kalau misal bagian ininya dinegasikan, aplikasinya dinegasikan, ditiadakan, dianggap tidak ada, ya mendingan saya pakai yang kayak gini. Menurut saya ini lebih tidak merepotkan. Saya nggak usah mikirin ngecas, ini udah hampir 10 tahun nih. Nggak perlu mikirin ngecas baterai, tinggal pakai kapanpun, ya udah asik aja gitu. Kalau nggak ada fitur-fitur yang seperti di sini. Jadi ini alasan saya memilih Honor Band 5. Oke, itu satu. Jadi itu yang banyak banget kurang diperhatikan bagian sisi aplikasinya. Nah, selain Honor Band dengan Huawei Health-nya, ada beberapa aplikasi yang menurut saya cukup oke untuk di-pairingkan dengan smartband-nya atau smartwatch-nya, seperti Mi Fit, terusnya yang dari Amazfit juga oke, Samsung Galaxy Gear juga oke. Tapi ya banyak sih sebetulnya oke, tapi kalau kita ngomongin yang murah, cuma ada dua kalau menurut saya, cuma ada Honor Band sama Mi Band. Jadi pilihan teman-teman kalau mau yang yang worth it secara aplikasinya, secara fungsi tambahnya, ya dua itu aja kalau untuk saya di rentang harga yang murah. Kalau udah naik ke 1 juta ke atas ya masih banyak, itu banyak banget, apalagi udah banyak yang pakai Wear OS dari Google. Nah gitu. Oke, itu satu. Soal aplikasinya yang menurut saya penting banget tapi sering banget dilupakan ketika kita review smartwatch atau smartband. Jadi di sini oke, menurut saya udah ada tambahannya. Ini saya kasih briefnya aja ya. Sebetulnya ini udah banyak banget yang ini pasti yang review, cuma ya udah. Kalau Honor Band 5 itu adanya kayak gini, watch face-nya bisa diganti banyak. Di sini ada untuk langkah, heart rate, SpO2. Nah, ini yang tadi saya bilang tidur. Jadi kita bisa tahu kita udah tidur berapa lama per hari ini. Nah, jadi saya ketahuan 3 jam. Workoutnya dan settingannya di sini setting ya standar lah. Timer stopwatch face-nya bisa diganti. Di sini kalau nggak salah bisa disimpan sampai 5, tapi di aplikasinya teman-teman bisa download cukup banyak banget malah sebetulnya menurut saya. Sampai saya bingung. Cuma mungkin saya tambahin sedikit kekurangannya di antara sekian banyak watch face-nya. Saya ngerasa nggak cukup banyak yang bisa cukup informatif dan tetap enak dipandang mata. Mungkin ya karena layarnya juga cuma segini, 0,95 ya, nggak sampai 1 inch, jadi ya kurang aja. Oke, sebentar, kita pakai jaringan saya.
watch face-nya banyak banget yang bisa dipilih, tapi balik lagi rata-rata gini aja. Jadi saya ngerasa ini masih kurang banyak yang bisa menampilkan cukup informasinya aplikatif. Bukan aplikatif, cukup lengkap dalam satu layar. Kayak ini masuk yang saya paling suka karena saya bisa ngeliat semuanya banyak tapi kecil. Ya karena memang layarnya kecil. Oke, itu tadi dari secara ininya. Sisanya lainnya sama. Yang saya suka adalah dia punya untuk notifikasinya. Jadi untuk notifikasinya si Honor Band 5 ini dia cukup banyak dan cukup lengkap, dan menurut saya itu bisa saya manfaatin banget. Jadi kalau teman-teman mau ambil yang seri Honor Band 5 ini, mungkin di Mi Fit juga sama ya, teman-teman bisa pilihnya cukup banyak. Saya jadi bisa bikin notifikasi untuk dari planner saya, jadi kapan saya atau alarm saya bisa di sini semua. Notifikasi dari aplikasi Quran, dari aplikasi untuk sholat ya. Jadi kalau mau sholat udah ngingetinnya di Smart Band karena HP-nya kan suka ditinggal-tinggal gitu kan. Jadi ya so far so good lah. Jadi ini untuk notifikasinya juga it's a plus. Jadi enak banget di sini. Saya nggak ngerasain notifikasi yang salah, dan seperti yang saya alamin ketika saya pakai Yoho Sport dan Viata itu, dimana ketika saya ngirim pesan ke WhatsApp saya dapat notifikasi, tapi kalau saya dapat pesan saya nggak dapat notifikasi, itu kan agak masalah. Jadi itu lagi. Nah terusnya di sini ada device settingnya juga yang bisa teman-teman manfaatin. Kayak di sini ada Do Not Disturb, teman-teman bisa atur dari jam berapa sampai jam berapa. Di Smart Band ini nggak ada notifikasinya. Wow, ada notifikasi. Jadi teman-teman bisa manfaatin ini untuk ngatur kapan, dan biasanya kan kita senang pakai ini ya, pakai Raise to Wake. Jadi Raise to Wake beginiin, dia nyala. Tapi kalau lagi malam-malam lagi tidur, kadang-kadang seperti saya biasa pakai untuk sleep tracking, kan mengganggu ya, lampu mati, kadang-kadang anak-anak ngeliatin, wah udah jadi nggak jadi tidur gitu. Nah ini bisa juga dimatiin di Do Not Disturb-nya. Raise to Wake-nya kita matiin ketika lagi jam, saya bisa atur sini, kayak saya atur dari jam 11 sampai jam 4 pagi dia nggak nyala. Jadi saya kalau mau nyalain harus saya pencet tombolnya. Oke, itu lagi. Jadi itu detail-detail kecil yang bakal saya sampaikan. Terus apa lagi yang bisa diatur di sini? Weather report-nya udah ada. Di sini teman-teman bisa pilih mau Celsius, mau Fahrenheit, atau apa lagi? Health monitoring juga teman-teman bisa pilih. Jadi activity reminder itu jadi kita diingetin kalau kita terlalu lama duduk dan kurang bergerak, ya bakal ingetin. Nah di sini ini adalah bagian yang saya paling suka, saya pribadi, karena saya ngerasa ini saya butuh dengan pola tidur saya yang kadang-kadang suka-sukanya, kadang-kadang saya tidurnya sedikit. Jadi saya perlu tahu kalau tidur saya cukup berkualitas. Jadi tidur yang berkualitas itu kan kita di deep sleep ya. Jadi walaupun tidurnya cuma sebentar, tapi efeknya signifikan untuk kita ketika kita bangun. Nah, di sini juga ada pilihan untuk continuous heart rate monitoring. Jadi kalau kita bisa pilih, kita bisa mau pakai yang smart, jadi dia nggak monitoringnya nggak fullan nyala terus, dia bakal ngasih jeda waktu, tapi itu cukup untuk report kita, atau mau kita pakai real time. Tapi yang pasti kalau kita continuous ini, mau nggak mau baterainya yang tadinya sekitar 14 hari untuk standby-nya pasti bakal berkurang, karena dia bakal pakai terus sensornya. Nah ini juga bisa ditambahin high heart rate alert. Jadi bisa kalau terlalu tinggi bisa dikasih alert, lower rate-nya juga bisa. Jadi menurut saya ini aplikasi pendampingnya ini oke. Itu tadi dari sisi aplikasinya yang menurut saya penting banget untuk sebuah smartwatch atau smart band. Jadi kalau tanpa itu semua menurut saya jadinya kentang. Saya mendingan ambil jam-jam biasa yang kalau cuma mau tampilan tampilannya oke. Bahkan jam LED pun bisa kelihatan oke gitu. Yang LED doang itu yang 15 ribuan, maksudnya kelihatannya digital LED gitu kan, kayak gini ya, tapi nggak perlu ada ininya. Dan menurut saya juga wasting money gitu kalau saya investasi mahal-mahal 600 ribu, 700 ribu, tapi aplikasinya nanggung atau tidak bisa memberikan report yang cukup untuk saya. Ini balik lagi, ini pendapat saya pribadi, tentunya di luar sana banyak juga yang nggak sependapat, dan that's fine, itu fine aja. Oke, nah saya mau kasih tahu detail lagi yang saya cukup jadi saya baru nyadar belum lama. Jadi
si Honor Band 5 ini biasanya banyak yang ini juga ya ngeluh kalau model strap kayak gini. Dia kan kayak gini ya, nanti suka ya ginilah ngempleng-ngempleng, jadi aduh nyangkut kemana-mana. Tapi saya baru nyadar ternyata kemarin saya pengen wudhu dan saya mau narik ini susah banget, saya mau lepasnya susah banget. Ternyata si Honor Band ini punya, nah ini yang menurut saya ini menarik gitu. Nah dia punya cantelan lagi di sini yang dia bakal nyantel sama lubang-lubang yang ada di sini, jadi dia nggak ketarik langsung, ini jadi kenceng dan itu bikin dia nggak gampang kena gitu ya. Nah ini enak banget, saya pas ngerasain ini, oh ini ngebantu banget. Dan menurut saya kenapa saya nggak kepikiran, kenapa dari dulu pembuat jam tangan itu nggak kepikiran bikin strap kayak gini. Ini asik gitu, ini nguncinya oke dan dia jadi bikin si bagian ujungnya nggak kemana-mana. Ini oke banget menurut saya dan itu plus banget. Jadi itu detail, salah satu detail kecil lagi dari si Honor Band 5 yang saat ini saya pakai. Nah overall kalau untuk review yang lainnya, saya rasa banyak banget di luar sana yang sudah review gimana si Honor Band ini. Dan satu hal yang saya pastikan bahwa emang salah satu yang bikin saya suka sama Honor Band atau Huawei Band dari dulu adalah si Huawei Health-nya dan fitur True Sleep Tracker-nya itu ya. Jadi untuk sleep tracker-nya yang masuk akurat, jadi saya ngerasa banget bermanfaat buat saya yang tadi saya bilang lagi tidurnya suka seenak-enaknya. Untuk teman-teman sendiri gimana? Apakah itu bermanfaat atau enggak? Dan apakah itu dibutuhkan? Ya silahkan tentukan sendiri. Yang pasti kalau untuk saya pribadi, saya ngerasa ketika kita milih smart band atau smartwatch, kita harus pikirin juga tentang aplikasi pairingnya. Karena tanpa aplikasi pairing yang baik yang bisa mengoptimalkan apa yang ada di smart band atau smartwatch ini, smart band dan smartwatch yang kita pakai bakal berasa kentang, nanggung. Jadi dan akhirnya bikin kita harus berpikir ulang, mendingan beli smart band atau tetap bertahan sama jam tangan lama yang nggak perlu mikir banyak, nggak perlu dicas, dan it work. Anyway, itu tadi review saya mengenai Smart Honor Band 5 dan hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.